Tio Ardianto mengaku dipasangi GPS oleh rezim, oleh Pak Prabowo. Bahkan dia mengatakan merasa bahwa ini adalah bentuk penekanan dan intimidasi. Mengapa saya melihatnya? Ini hampir seperti kasus kepala yang dikirim ke Tempo hari. Betulkah ini memang dikirim oleh pemerintah? Atau jangan-jangan ini sebenarnya adalah false flag operation? Atau ini adalah upaya mendiskreditkan sebuah pihak dengan mengaku menjadi korban dari perlakuan pihak yang dituduh tadi? Mari kita lihat lebih jauh. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Channelnya Mas Darko ini mendukung dan selalu membela pemerintah dan pasti akan mengatakan bahwa orang-orang yang melayangkan kritik ini dianggap sebagai orang-orang yang salah. Saya ingin katakan bahwa saya tidak mendukung pemerintah, tapi saya mendukung kestabilan pemerintahan. Karena ini bukanlah saat pemilu lagi. Ini adalah saat di mana kita mengkritik pemerintah, tapi tidak berusaha menggulingkannya atau menghilangkan kewibawaan dari pemerintah itu tadi. Betulkah ini adalah sebuah upaya untuk mengikuti Tio kemanapun ia pergi? Atau jangan-jangan ini sama seperti kepala yang dikirim ke redaksi Tempo saat itu? Oke Mas, ditemukannya PBX Finder nama alatnya. Dan itu ditunjukkan notifikasinya oleh si Tio ini ya. Ada alat yang kotak dan ternyata ada update lagi, masih ada satu lagi ini di Instagramnya. Nggak tahu tapi ini alat apa, mungkin sejenis GPS juga. Cuman yang mau kita bahas di sini gitu, apakah benar maksudnya jika memang orang sepenting Mas Tio ini dipasangi hal-hal seperti ini dan pada akhirnya ditemukan? Saya nggak mau lompat kepada menyerang pribadi Tio ya, seperti mempermasalahkan kenapa dia naik Fortuner atau kenapa dia vokal dan sebagainya. Itu adalah pilihan Tio dan saya sebenarnya sangat mendukung anak-anak muda yang vokal menyuarakan kritik mereka. Walaupun saya ingin katakan bahwa Tio ini kayaknya teracuni oleh apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Oke, kalau Rocky Gerung mau berkata kasar dengan cara apapun, dia ini bukan anak-anak lagi. Tio ini apapun itu, ya saya katakan dia masih anak-anak karena dia masih di usia sekolahnya. Belum dianggap dewasa ya sebelum dia lulus kuliah ya. Nah, kuliahnya lanjut atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang ingin saya katakan di sini, jangan sampai, saya tahu Tio ini anak cerdas, jangan sampai nanti dia nggak melanjutkan kuliah hanya karena dia membela sesuatu dengan cara yang salah. Nah, yang pertama ingin saya garis bawahi di sini itu adalah bagaimana saat dia mengambil sesuatu yang diakui sebagai pelacak itu tadi, lalu kemudian dia melakukan lompat logika dan menuduh ini dilakukan oleh pemerintah. Betul kalau dia posisinya diametrikal atau berlawanan dengan pemerintah, tapi nggak ujuk-ujuk ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh lawannya. Dia pun seharusnya melihat ini adalah sesuatu yang kalau diukur, ini adalah pemerintah yang melakukan, atau jangan-jangan bisa saja ini dilakukan oleh orang yang ya secara pribadi tidak suka juga kepada dia. Karena hal seperti itu sangat memungkinkan ya karena Tio di sini vokal dan tentu saja saat seseorang vokal, maka pendapatnya tentu saja akan didukung oleh pendukung-pendukung yang setuju dan otomatis ada orang yang tidak setuju juga. Jadi saat dia menuduh ke pemerintah, ini sama seperti Tempo yang lompat logika kemudian menuduh ini dilakukan oleh, ya saat itu saya melihatnya ini ada sebuah upaya ya, atau saya menduga ini ada upaya penuduhan kepada pemerintah yang terus kemudian saya melihat saat pemerintah dianggap tidak serius, ini malah dianggap sebagai sebuah bukti bahwa ini dilakukan oleh oknum atau pemerintah ini tadi. Ya Mas, cuman kan yang jadi masalah adalah jika ini terjadi sebuah lompat logika ya, di mana semua orang juga bisa melakukan lompat logika yang sama. Apa nggak makin lama di media sosial ini bisa semakin banyak berita bertebaran di mana tiba-tiba ada orang nemu ini, oh ini rezim nih. Oke, saat Tempo melakukan hal yang sangat saya sayangkan itu tadi, Tempo masih melakukannya dalam kaidah jurnalisme. Dan dia Tempo ini itu pun juga menggarisbawahi dan memberikan sebuah, saya tidak mengatakan Tempo secara belatan atau secara langsung ya mengatakan hal itu, tetapi saya mendapatkan message-nya bahwa seakan-akan ada sebuah upaya yang saya duga di sini dilakukan Tempo untuk mengatasnamakan itu tadi adalah
kiriman dari pemerintah. Nah, kalau ini dilakukan oleh Tio yang dia ini bergerak sendiri, yang saya di sini sangat sayangkan adalah saat dia berusaha untuk mengungkap itu, seharusnya dia mengetahui bahwa dia membutuhkan data dan bukti lebih lengkap lagi. Atau kalau tidak, ya orang pasti akan ada yang beranggapan kalau ini adalah sebuah upaya rekayasa juga, bisa saja seperti itu. Toh juga kita akan mempertanyakan, jika ini dilakukan oleh pemerintah, maka akan lebih mudah jika dilakukan pelacakan menggunakan nomor ponsel. Karena ini sesuatu yang bahkan ya aplikasi apa ya, kalau nggak salah ada apa God's Eye atau apa seperti itu. Yang itu akan nggak meninggalkan jejak, itu lebih gampang untuk dilakukan dan juga nggak ya secara teater akan bisa terlihat jelas seperti di film-film action tahun 80-an seperti itu. Lantas, tapi maksudnya ini kan Tio ini seperti yang kita tahu ya, dia mantan ketua BEM kan jatuhnya. Iya. Oh, iya. Mantan ketua BEM dan memiliki cukup banyak pengikut. Apakah di sini juga bisa kita bilang indikasinya mungkin ini sesuatu yang untuk apa ya, mencari? Saya menduga ada kemungkinan ke arah sana. Ingat, ini hanya dugaan, tapi saya merasakan sendiri bahwa saat kita semakin dikenal, semakin terkenal, ada upaya dan ada keinginan untuk mempertahankan, bahkan menambah keterkenalan itu tadi. Bahkan jika seseorang sampai di satu titik di mana akhirnya dia ini menjadi seorang, saya nggak bilang megalomania, tetapi ini juga sebuah sindrom yang akhirnya dialami oleh banyak influencer, di mana akhirnya mereka ini playing victim saat dia ini merasa dizolimi, padahal dia nggak tahu itu siapa, tapi dia melakukan sebuah penuduhan secara overreaktif dan akhirnya menimbulkan riak-riak atau permasalahan yang tidak diperlukan di kemudian hari. Lantas agar tidak pada akhirnya semua orang berakhir untuk ya apa-apa menuduh pemerintah dan seperti apa, pemerintah harus pick up juga sih, maksudnya mengklarifikasi tentang hal-hal seperti ini. Saya kira nggak perlu ya, karena saat pemerintah di sini melakukan sebuah klarifikasi, maka yang terjadi adalah blunder yang lainnya. Karena kita tahu dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus yang saya juga mengecamnya di sini, sayangnya itu dilakukan oleh oknum aparat. Dan ini adalah sebuah hal yang ya pemerintah pasti saja sudah kehilangan, masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Maka sejatinya saya ingin menyoroti kepada Tio sendiri. Tio yang semakin dalam, semakin terlibat kepada sebuah chamber atau sebuah kubah di mana dia dianggap benar dan apa yang dilakukannya juga dianggap benar, dan semakin ingin menghujat atau semakin ingin merendahkan seseorang yang dianggapnya sebagai lawan atas nama demokrasi. Ini yang sangat disayangkan, dan jika ini ternyata diamini oleh anak-anak muda, maka ini akan menjadi sebuah perkara yang lebih besar lagi. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah itu akan anti kritik atau tidak boleh dikritik. Tetapi cara mengkritik yang keterlaluan, menganalogikan dengan hal-hal yang tidak etis atau tidak pantas, saya pikir dalam dialektika demokrasi sekalipun, hal seperti ini harus lebih diperhatikan, terutama saat kita juga hidup dan bermasyarakat di adat ketimuran. Pemerintah juga harus mengambil langkah nggak sih untuk mencegah, maksud spekulasi-spekulasi liar biar nggak apa-apa dihubungin. Maksudnya kemarin Tempo, sekarang ex ketua BEM UGM gitu. Dan mungkin nanti di kedepannya bisa aja pihak-pihak, maksudnya kalau nggak ada tindakan tegas sih, pihak-pihak yang memiliki banyak pengikut seperti Heri Irwandi mungkin tiba-tiba juga dilacak ya kan, dia ngupload gitu yang kita nggak tahu, maksudnya bisa dibuktikan atau nggak kebenaran datanya, misalkan seperti itu. Gimana menurut Mas? Saya pikir nggak perlu. Bahkan kalau pemerintah mau, ya sebaiknya memang harus dilacak dan diikuti. Karena Tio ini kalau menurut saya kalau sebagai warga negara yang lainnya yang berlawanan berlawanan pendapat dengan Tio ya, bukan berlawanan pendapat tentang mengkritik pemerintah, tapi cara Tio saya pikir saya tidak setuju. Maka Tio memang harus selalu diikuti, harus selalu diawasi. Dan pengaruhnya, saya tidak ingin anak saya atau generasi muda yang lainnya terpengaruh secara brutal dan radikal dengan cara Tio menyampaikan kritiknya. Betul, sampai akhirnya ada orang yang bilang Tio di sini tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan tank, dia hanya menggunakan kata-kata. Tapi kembali lagi, apakah kita memang tertekan sedemikian sehingga kita akan membenarkan cara Tio menghina presiden kita? Ini sesuatu yang saya pikir saya juga perlu dan merasa punya hak untuk meminta aparat mengawasi, mengikuti, bahkan jika perlu menindak Tio jika ternyata dia kebablasan seperti sebelumnya. Apakah kalian termasuk yang setuju dengan saya atau tidak setuju? Tidak masalah, karena kita hidup di negara demokrasi. Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Apakah Tio menurut kalian sudah kebablasan? Ataukah Tio adalah potret generasi muda teladan Indonesia yang berani menyuarakan dan apa yang dikatakannya itu sah-sah saja? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.